Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Udah kayak ceramah ya. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama biasanya identik dengan pembahasan kontrak perkuliahan selama satu semester dan aturan-aturan yang harus kalian taati pada perkuliahan saya. Karena pada dasarnya jika kalian tidak menaati, berarti kalian nantinya tidak lulus. Apabila tidak lulus, pasti kalian mengulang. Dan apabila kalian mengulang, pasti waktu kuliah kalian akan menjadi lebih panjang. Ketika kalian tidak lulus-lulus selama perkuliahan, maka kalian akan dimarahi oleh orang tua. Kesimpulannya, apabila kalian tidak menaati peraturan-peraturan dalam perkuliahan saya, sama halnya kalian tidak menaati orang tua. Kemudian kita masuk pada kontrak perkuliahan. Di sini saya memiliki 4 kontrak perkuliahan. Yang pertama yaitu terkait penilaian. Penilaian yang pertama ada pada kehadiran. Kehadiran sama dengan pertemuan-pertemuan kita pada semester kemarin, yaitu saya melakukan presensi pada Google Form dan kemudian nanti saya akan sesuaikan pada presensi yang ada di Siakat. Kemudian penilaian yang kedua adalah tugas akhir. Kemudian penilaian yang ketiga adalah keaktifan. Keaktifan di sini kita gunakan pada grup yang kita sepakati, entah itu nanti kita pakai WA dalam perkuliahan untuk forum diskusi atau menggunakan aplikasi lainnya. Pada keaktifan ini, nilai yang akan kalian peroleh adalah dari kalian aktif bertanya atau memberi jawaban, membantu teman-teman yang bingung atas jawabannya. Di situ akan memperoleh nilai keaktifan. Kemudian beralih kepada yang kedua yaitu metode atau media pembelajaran yang akan kita gunakan. Metode yang saya gunakan dalam pelajaran ini yaitu pembelajaran daring, sama seperti sebelumnya karena kita memang masih belum terlepas dari virus corona, jadi ya mau nggak mau masih daring. Kemudian media yang berikutnya adalah seperti kemarin kita menggunakan YouTube dan Google Form. Selanjutnya beralih ke etika. Etika ini berlaku untuk menghubungi dosen. Jadi sebelum menghubungi dosen, pastikan hari dan jamnya tepat. Jangan menghubungi dosen di hari-hari libur. Kemudian apabila memungkinkan untuk kita menggunakan Zoom atau Google Meet, saya harap kalian bisa sopan dalam berpakaian dan duduk. Biasanya kan ada tuh sambil tidur-tiduran, terus sambil ngapain, ada yang sambil main HP. Nah, itu etikanya dijaga. Karena etika ini masuk ke penilaian yang cukup sensitif. Kemudian untuk izin dan alfa. Kalian saya berikan izin sebanyak 3 kali. Lebih dari itu, maka terdapat pengurangan skor yang signifikan. Jadi apabila kalian izin atau alfa yang keempat, nantinya itu akan mengurangi skor yang cukup banyak pada penilaian untuk kehadiran. Seperti itu. Itu untuk kontrak perkuliahan. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan mengenai sekilas materi yang akan kita bahas selama satu semester. Di sini saya sudah mempersiapkan materi kita selama satu semester untuk mata kuliah fonologi. Kurang lebih ada 7 materi. 7 materi ini nantinya materi ini akan saya berikan linknya karena ini saya setting untuk tidak bisa diakses oleh publik. Selanjutnya pada materi-materi ini kita bahas sekilas saja. Di sini ada tahap komunikasi, proses pembentukan, dan transkripsi fonetis. Jadi bagaimana tahap komunikasi itu berlangsung dari bunyi yang kita hasilkan ini ada tahapan yang terjadi. Mulai dari tahapan kita tarik napas, mengeluarkan, kemudian dari napas tersebut tersangkut di bagian mulut dan nantinya ada bagian-bagian yang ada nama istilah fonologinya. Nah, itu nanti akan dibahas pada tahap komunikasi. Itu tadi masih sampai pada mulut. Pada mulut, kemudian dikeluarkan. Keluarkan jadi berbentuk ujaran. Ketika ujaran tersebut keluar, sampai ke telinga pendengar. Nah, itu disebut tahap komunikasi.
Dan proses pembentukannya seperti apa ketika kita melafalkan huruf A, A, A. Nah, itu pembentukannya seperti apa? Ketika kita melafalkan huruf B, itu pembentukannya seperti apa? Dan begitu seterusnya sampai bunyi-bunyi, misalnya bunyi A sampai Z, itu ada proses pembentukannya. Kemudian ke transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis ini adalah bentuk dari penulisan bentuk fonetisnya. Nah, bunyi ini nantinya harus dibuka dulu, harus dilihat dulu untuk fonetisnya itu seperti apa. Untuk bunyi dan itu berbeda penulisannya. Nah, di situ nanti akan dibahas pada transkripsi fonetis yang berdurasi kurang lebih 20 menit. Berikutnya penjelasan fonetik dan fonemik, terus jenis bunyi berdasarkan artikulator, dan sampai selesai. Ketika saya jelaskan di awal, nantinya tidak bermanfaat ini video yang sudah saya buat. Karena ketika saya jelaskan semuanya di sini, maka akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi kita bahas hanya sekilas saja. Secara keseluruhan, materi-materi ini yang akan kita pelajari pada kuliah kita selama 1 semester. Kemudian ada tugas akhir. Di sini belum saya update untuk tugas akhirnya, nanti akan saya buat. Yang jelas untuk tugas akhirnya itu kalian saya minta untuk mendengarkan orang membaca berita atau berita di televisi, kemudian kalian mentranskripsikannya menjadi transkripsi fonetis seperti ini. Nah, untuk lebih lanjut bisa kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, saya kira cukup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.